Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para bocil yang suka medar main layangan? Semoga kalian gak kamalinaan sampai lupa waktu, karena bisa saja sosok setan sarepna yang dipercaya suka memangsa para bocil akan menggondol kalian ke alam lain. Apaan tuh bang? Sandekala apa wewe gombel? Kalem, karena pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari teror yang dialami 3 bocil setelah kamalinaan bermain. Film ini berjudul Waktu Maghrib 2023. Yap, film yang selalu kalian request setiap upload video baru. Tapi pastinya ada yang bilang, udah pernah lihat bang? Oke lah, daripada kalian nongkrong di kafe jajanin ayang tapi ayangnya nganggep temen biasa, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya 3 bocil yang kamalinaan bermain di pinggiran hutan. Sesaat kemudian Wati yang mendengar azan maghrib langsung mengajak Karta dan Derajat untuk pulang. Akan tetapi mereka yang masih asik bermain gatrik meminta Wati untuk pulang lebih dulu. Mendengar hal itu, Wati yang takut digondol wewe gombel dan Sandekala langsung bergegas pergi. Terlihat Karta pun kesal setelah stik kayu yang Derajat pukul malah nyungsep ke dalam ruyuk. Alhasil ia yang masih ingin bermain langsung asruk-asrukan ke dalam ruyuk. Kayak apa? Sementara itu Wati yang akan pulang tiba-tiba panik saat mendengar suara senandung hajatan di tengah hutan. Lalu tiba-tiba naas sekali. Karta yang ditarik jurik jarian sampai kehilangan satu jarinya dan pingsan. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, 30 tahun kemudian 2 remaja SMP bernama Saman dan Adi terlihat ngabret sekuat tenaga ceker menuju sekolah setelah kesiangan akibat semalaman mabar FF. Pahit. Sudah jam berapa ini? Akhirnya, keterlambatan mereka langsung diomeli wali kelas cantik bernama Bu Woro. Setelah telinga Saman dan Adi panas disemprot, mereka pun pasrah saat Bu Woro akan memberikan hukuman sebelum pulang sekolah. Kalian berdua nih maunya apa sih? Sepulang sekolah, Saman dan Adi akhirnya menjalani hukuman membuat puisi janji suci. Bu Woro pun terus menasehati kedua murid bangornya ini karena hampir di-DO akibat keseringan mabal. Sesaat kemudian, murid teladan Soiyeh bernama Ayu terlihat menyetorkan buku LKS yang selesai ia kerjakan dengan sempurna. Api yuk. Lantas sebagai hadiah dari keteladanannya, Bu Woro pun memberikan pulpen pusaka aneka warna kepada murid kesayangannya ini. Di saat itu pula, Adi dan Saman yang menjalani hukuman terlihat semakin tak karuan. Dan saat Ayu akan pulang, ia pun berkata, "Cepat balik, si bapak nyariin." Waduh, Dek, laleng aku, Dek. Sepulangnya mendapat hukuman kumplit, sudah keruwetan Saman di hari itu saat ayah Ayu bernama Pak Marto memberikan nasihat agar Saman tidak mengulangi keteledoran yang lupa mengirim madu pesanannya ke warung. Pak Marto pun mengancam akan melaporkan keteledoran tersebut pada kakak Saman yang bernama Samiun. Mendengar hal itu, Saman yang tidak ingin digaplok si kakak berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Kok baru sekarang kan? Di tengah keruwetan, seketika Saman dan Adi terlihat sumringah saat mendengar pengumuman Sri Mulat dari Koblak Tahu Bulat yang melintas.
Singkat cerita, mereka pun mengambil jalan memotong ke hutan larangan untuk pulang. Namun seketika mereka ketakutan saat melihat tunggul pohon keramat tempat putusnya jari Karta. Man, gak lucu, Man. Mengerikan sekali saat Saman menjaili Adi, sosok Nini terlihat melayang di belakang mereka. Setan itu nggak ada. Tak gebukin setannya. Sementara itu, Ayu yang membawa rantang terlihat mendatangi gubuk terpencil di pinggiran desa untuk memberikan makan kepada pamannya. Pale. Oh, ternyata Paman Ayu adalah orang burik yang ditabrak Adi pagi tadi bernama Karta, si bocil yang kehilangan jarinya 30 tahun lalu. Di malam harinya, meskipun bangor di sekolah dan sering mabal, Saman adalah anak yang berbakti dengan telaten mengurusi si emak yang sedang sakit stroke. Sesaat kemudian, Samiun yang baru pulang berburu madu odeng seharian langsung kesal saat melihat madu-madu yang telah ia kemas belum diantar ke toko Pak Marto. Apalagi saat mendengar alasan adiknya yang tak manuk akal. Mikir, Cok, lu pikir duit jajan lu dari mana? Santai tuh, Mas. Suwe. Setelah melampiaskan kekesalannya, Samiun yang harus nguli ke kota langsung mengambil tas dan cangkul. Ia pun mengancam akan menghukum Saman jika sampai besok botol madu ini tidak diantarkan. Oh my god, apakah sosok di hutan tadi mengikuti Saman ke rumah? Mau tak antar ke tempatnya Pak Marto? Pokoknya ora. Lagi-lagi Saman dan Adi yang kesiangan kembali mendapat hukuman dari Bu Woro. Dan kali ini mereka harus membersihkan WC sekolah yang terkenal dengan bau iblisnya. Di tengah hukuman, Saman memohon pada Bu Woro untuk memberikan kesempatan mengantarkan dulu madu odeng ke warung. Akan tetapi sebelum hukuman selesai mereka tidak diizinkan. Mendengar hal itu, Adi pun merasa jika niat nonton Sri Mulat akan gagal. Namun Saman yang ngebet tetap meyakinkan Adi, bagaimanapun kondisinya, nonton harus jadi. Saat hari menjelang maghrib, Saman dan Adi menghentikan koblak Pak Ucok untuk nebeng ke pementasan wayang. Dengan sogokan 2 batang super, Pak Ucok langsung mengizinkan mereka untuk naik. Namun saat koblak melaju, Saman berkata jika madu yang ia bawa malah ketinggalan di depan WC. Aduh, le. Di tengah perjalanan, Saman dan Adi terlihat membicarakan Bu Woro yang merupakan guru tergalak di sekolahnya. Adi pun berharap jika Bu Woro dipindahkan ke sekolah lain. Namun Saman yang sompral malah berkata, "Tanggung, mati aja sekalian." Oma, muncungmu itu Saman. Baru saja Saman berkata sompral, tiba-tiba ban koblak Ucok meletus bersamaan dengan sosok emak-emak yang nongol di pinggir jalan. Sementara di sisi lain, Bu Woro yang akan wudhu tiba-tiba mendengar suara ketukan. Dan anehnya, pintu yang sudah ia tutup tiba-tiba terbuka lebar. Betapa syoknya Bu Woro saat keanehan tak manuk akal terjadi di depan matanya. Tiba-tiba saja Bu Woro kejang-kejang bak orang ayan. Apakah Bu Woro kerasukan? Kembali pada Ucok yang selesai mengganti ban. Tiba-tiba saja ia mendapat kabar dari Pak Mantri yang akan OTW ke rumah Bu Woro. Karena katanya Bu Woro tiba-tiba kejang di depan rumahnya. Mendengar hal itu sontak membuat Saman syok. Terlebih apa yang ia ucapkan menjadi kenyataan.
Setibanya di rumah Buworo, para warga desa pun terlihat bejibun untuk melihat kejadian yang menimpa Buworo. Dan ketika jasad Buworo dibawa ke dalam rumah, Adi pun merasa jika meninggoynya Buworo akibat dari ucapan Saman yang sompral. Meski tak manuk akal, Saman yang syok langsung pulang. Di keesokan harinya, sebelum jasad Buworo dipulangkan ke kampung halamannya, Saman yang masih syok terlihat termenung saat mengikuti tahlilan. Jelas saja para warga pun heran saat melihat Saman yang ketakutan sendiri. Setelah warga pergi, Saman yang merasa bersalah tiba-tiba panik saat melihat kafan Boeh kotor di dalam ambulan. Oh, rupanya apa yang Saman alami hanyalah mimpi buruk akibat molor setelah asar. Sesaat kemudian, Adi yang khawatir dengan mental Saman mencoba untuk menghiburnya dengan memberitahu guru pengganti Buworo yang terlihat lebih cantik dan ramah. Tapi meskipun begitu, Saman yang trauma tak terlalu menanggapinya. Melihat hal itu, Adi pun memberikan seikat jair kepada Saman untuk sedikit menghiburnya. Apaan tuh? Saman yang sekelebat melihat sosok putih di luar langsung mengeceknya. Tapi tiba-tiba Saman melihat si emak ketakutan seolah memberikan isyarat agar Saman mengecek kolong dipan. Tapi meski sudah cuci muka, Saman masih merasakan aura aneh yang menyeruak. Maka tanpa diduga, sosok emak pewat penunggu hutan berhasil merasuki tubuh Saman. Kira-kira apakah Saman akan bernasib seperti Buworo? Sementara di sisi lain, Hokage Jati Jajar bernama Rohim bersama beberapa warga terlihat menyambut kedatangan guru baru bernama Ningsih. Hingga setelah sedikit perkenalan, Ningsih pun menghampiri Ayu dan langsung berkenalan dengan muridnya ini. Namun di bawah pohon beringin, bagaikan genderuwo kurang gizi, Kartarege terlihat menatap tajam dan mengawasi mereka. Di keesokan harinya, lagi-lagi Adi kesiangan. Tapi kali ini, ia pun kaget karena malah mendapat perlakuan baik dari Bu Ningsih. Adi pun diminta untuk segera duduk di bangku. Kemudian, Bu Ningsih yang baru hari pertama mengajar meminta para murid untuk mengerjakan LKS terlebih dahulu. Tapi di saat itu pula, Ayu si paling rajin dan soiyeh berkata, Saya sudah selesai. Tapi meskipun begitu, Bu Ningsih yang tidak gampang dicaperin murid meminta Ayu untuk memeriksa kembali LKS-nya sambil menunggu yang lain beres mengerjakan. Di sisi lain, Samiun dan rombongannya baru sampai di desa setelah beberapa hari nguli di kota. Sebelum pulang ke rumah, Samiun mendatangi warung Pak Marto untuk mengambil hasil penjualan madu. Akan tetapi Pak Marto berkata jika selama 4 hari Saman tidak pernah mengantarkan madu pesanannya. Udah mah capek habis nguli, Samiun yang kesal langsung pulang untuk memberi pelajaran pada adiknya ini. Di saat itu pula, Saman yang kerasukan setan terlihat cengengesan sendiri. Lalu tiba-tiba, Kita itu udah ndak punya duit. Mau apa, Toman? setelah dihajar bak maling swallow, Saman dengan tatapannya tiba-tiba berkata jika ia ingin Samiun mati. Jangan, ampun, tolong, jangan.
Bagaikan psikopat Michael, Saman yang dirasuki setan Mak Peot akhirnya menghabisi kakaknya di depan mata si emak. Di keesokan harinya, Pak Marto yang baru buka warung langsung heran saat melihat tingkah Saman. Man. Iki opo? Mau kemana? Man! Bukannya madu odeng, Ayu dan Pak Marto pun syok parah saat menyadari botol yang Saman bawa berisi darah. Sementara itu, Hokage Rohim yang sedang ngopi langsung kaget saat melihat semua ayamnya tersate di halaman rumah. Rupanya darah yang Saman bawa merupakan darah ayam milik Hokage Rohim. Kembali pada Ayu yang baru sampai di sekolah, ia pun heran saat dari kejauhan terlihat sosok yang ngejentul mirip dengan Bu Woro. Yang ada di LKS baru ini. Lagi-lagi hal aneh kembali terjadi. Ayu yang mulai ketakutan berusaha untuk tenang. Betapa syoknya Ayu saat melihat Bu Woro yang terlihat mengerikan menyebut nama Saman. Singkat cerita, di tengah keanehan yang terjadi, Pak Marto mengajak Hokage Rohim dan juga Hansip Amin untuk mendatangi rumah Saman. Sontak mereka pun syok parah saat melihat jasad Samiun yang mulai membusuk dengan si emak yang tak bisa ngapa-ngapain. Di saat itu pula Ayu dan Adi yang penasaran langsung mendatangi TKP. Heran melihat Adi tiba-tiba pergi, Ayu langsung menarik Hansip Amin untuk mengejar Adi. Saat Adi memberitahu Saman tentang keadaan kakaknya, tiba-tiba Kamu kenapa, Man? ketika Saman sadar, Adi pun kaget saat melihat baju Saman yang berlumuran darah. Di siang harinya, Saman pun diamankan di gudang Hokage Rohim. Terlihat para warga pun kepo dengan Saman yang dilansir telah menghabisi kakaknya sendiri. Begitupun dengan Kartarege, ia terus mengintai di balik pohon pisang. Saat maghrib tiba, Saman yang sedang pelangap-pelongo tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan kakaknya. Lagi-lagi Saman kesurupan. Dan saat tim kepolisian datang, Hokage Rohim langsung mengajak mereka menemui Saman. Namun ternyata tanpa diduga, Saman yang kerasukan malah mendiskon umur. Di keesokan harinya, Adi yang mengikuti acara pemakaman Saman tak bisa menahan kesedihan ketika sahabatnya pergi padahal masih SMP. Di saat itu pula Bu Ningsih berusaha menenangkan Ayu yang syok gudang rumahnya dijadikan wahana kematian. Di hari berikutnya, Bu Ningsih yang khawatir pada nilai Adi yang jeblok langsung menghampiri Adi dan membujuknya mengikuti kelas tambahan. Meski masih mumet dan larut dalam kesedihan, Adi yang tidak ingin bertelur di kelas 2 mau tak mau mengikuti saran Bu Ningsih. Saat menjelang maghrib, Bu Ningsih diperingatkan penjaga sekolah bernama Mas Bowo untuk tidak membiarkan murid pulang ke maghriban. Namun Bu Ningsih yang realistis berkata, jika tidak naik kelas lebih mengerikan dibanding setan. Ah, sudahlah. Dan saat Mas Bowo pergi, Bu Ningsih seolah tidak bertanggung jawab dengan akan meninggalkan Adi pulang lebih dulu dengan alasan mau sholat di rumah. Seusai mengerjakan soal latihan, Adi yang taat beribadah tidak mau meninggalkan sholat. Namun baru juga 2 rakaat, tiba-tiba Adi panik saat merasakan aura aneh di tempat tersebut.
Sontak Adi pun syok parah saat melihat Saman di ujung lorong. Bagaikan terkena jurus pain, Adi pun akhirnya kesurupan. Di keesokan harinya, Ayu yang khawatir terlihat menghampiri Adi yang terus pelangak-pelongo dan mengajaknya pulang. Namun karena Adi tak kunjung menjawab, Ayu pun memutuskan untuk pulang lebih dulu. Namun baru saja keluar kelas, Ayu pun merasakan firasat buruk saat melihat pulpen pemberian Bu Woro kembali terjatuh. Lagi-lagi jumpscare Bu Woro yang penuh jerawat batu mengagetkan Ayu. Lalu tiba-tiba Ayu merasakan firasat buruk terhadap Adi. Saat Ayu kelelahan, Mamang Karta datang dan langsung mengajak Ayu mencari bersama. Saat menjelang maghrib, seorang bocil bernama Bondan yang sedang ngusek membuat mobil mainan seakan terkena genjutsu saat Adi melambaikan tangan dari Ruyuk. Hingga saat adzan maghrib berkumandang, Ibu Bondan pun panik saat menyadari putranya telah menghilang. Di malam harinya, akhirnya Hokage Rohim memimpin warga desa untuk mencari Bondan dan Adi. Akan tetapi, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Di keesokan harinya, di tengah keadaan desa yang genting, Bu Ningsih meminta para murid agar tidak ngador kemana-mana sepulang sekolah dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Saat bubaran sekolah, Ayu langsung menghampiri Bu Ningsih. Rupanya, Ayu ingin memberikan jimat dari Mamang Karta untuk melindungi Bu Ningsih. Mendengar hal itu, Bu Ningsih yang tidak percaya dengan hal mistis dan perjimatan langsung menolak pemberian Ayu dan memintanya untuk segera pulang. Singkat cerita, setelah insiden hilangnya Adi dan Bondan, barulah warga desa merasa parno dan segera meminta anak-anak mereka untuk masuk ke rumah ketika menjelang maghrib. Di saat itu pula Pak Marto berusaha melarang Ayu yang akan pergi ke masjid dan menyuruhnya sholat di rumah saja. Tapi jelas saja Ayu tidak menggubris hal tersebut dan tetap pergi ke masjid menggunakan sepeda. Sementara di masjid, Hokage Rohim yang memukul bedug pun heran saat melihat rembesan darah dari dalam bedug. Melihat Bondan pingsan di dalam bedug, mereka yang panik langsung membopong Bondan keluar. Di saat itu pula, perjalanan Ayu terhenti saat melihat Adi yang cinekul di tengah jalan. Adi? Sontak Ayu pun syok parah saat melihat Adi yang seperti kerasukan membawa parang. Lalu tiba-tiba tepat pada waktunya Hansip Amin yang datang berhasil melumpuhkan Adi. Singkat cerita, Pak Marto terlihat resah menunggu Ayu pulang. Hingga saat Pak Marto melihat gundukan kain lusuh, ia pun langsung mengeceknya. Sontak Pak Marto pun syok parah saat melihat pocong Saman yang membusuk tiba-tiba rebahan di bangku warungnya.
Sementara di rumah Hokage, Pak Ustadz yang dibantu para warga akhirnya berhasil meruqyah Adi. Di saat itu pula sambil memegang jimat buatannya, Kartarege terlihat komat kamit melakukan ritual. Singkat waktu, Hansip Amin pun mengungkapkan kesaksian Bondan pada para warga, di mana Adi yang kerasukan telah menggali kuburan Saman dan menidurkannya di warung Pak Marto. Tak cuman itu, Adi pun memandikan Bondan dengan darah hewan. Ketika Hansip Amin mual dan pergi, Hokage Rohim pun yakin jika Adi telah terkena santet. Mendengar hal itu, ayah Adi langsung menunjukkan jimat aneh yang dipasangkan Karta di depan rumahnya tempo hari. Melihat hal itu, mereka pun curiga jika si Gelo Kartarege yang telah melakukan ilmu hitam. Dirasa bukti cukup kuat, warga pun bergegas untuk menggerebek gubuk Karta di tengah hutan. Keluar Karta. Ayo. Ayo. Di tengah penggerebekan, ayah Adi langsung menunjukkan jimat dan memaksa Karta untuk mengakui praktek ilmu hitam yang ia lakukan. Sabar Pak Hasan. Kau menang aku Dan sueknya Hansip Amin yang berusaha melerai malah tertampol warga yang emosian. Hingga di tengah kericuhan, Hokage Rohim akhirnya berhasil menghentikan warga yang main hakim sendiri. Di keesokan harinya, Ayo yang sakit panas setelah lolos dari maut mengungkapkan jika keanehan yang terjadi bukanlah ulah paman Karta. Namun karena semua bukti mengarah pada Karta, si ayah hanya bisa pasrah dan mengikuti keputusan polisi. Halo Ayu. Aneh sekali, tiba-tiba Ayu ketakutan saat melihat Bu Ningsih yang datang menjenguk. Lantas dengan gelagat aneh, Bu Ningsih berkata jika semalam ia ikut menggerebek Karta bersama para warga. Mendengar hal itu, Ayu langsung mengambil jimat pemberian pamannya untuk berjaga-jaga. Di tengah kepanikan, Ayu pun mengingat ritual yang paman Karta lakukan pada jimat yang ia pegang. Putu mati, Gusti Allah. Di mana setelah melakukan ritualnya, Karta meminta Ayu untuk memberikan jimat tersebut pada Bu Ningsih. Terlebih Karta yakin Bu Ningsih merupakan jelmaan dari setan Umu Sibian yang berwujud emak-emak pewot pemangsa anak dan sempat meneror desa 30 tahun lalu. Dan sebelum Ayu pergi, Karta pun memintanya untuk waspada pada kehadiran Bu Ningsih. Di tengah kepanikan, Bu Ningsih mulai mendekat dan menanyakan apa yang Karta ceritakan tentang dirinya. Dirasa ucapan paman Karta benar, Ayu yang ketakutan langsung mengeluarkan jimat. Tapi bukannya merasa takut, setan Umu Sibian yang bersemayam di tubuh Ningsih malah tertawa dan berkata, "Jangan musyrik, Dok, nanti kamu celaka." Melihat Korin Buoro yang selalu mengikuti Ayu, Ningsih pun berkata jika Ayu masih beruntung. Rupanya meski dengan sosok yang mengerikan, sebenarnya Buoro berusaha melindungi murid-muridnya dari setan Umu Sibian. Kemudian sebelum pergi, Ningsih pun meminta Ayu untuk tidak ikut campur atau Ayu akan mendapat giliran seperti Saman dan Adi. Kowe. Betul. Sementara di gudang Hokage Rohim, Karta yang bengep dan diikat bak maling sendal kembali teringat pada insiden 30 tahun lalu, di mana pada saat itu warga yang panik hanya bisa menemukan Karta dan Derajat yang hilang di hutan keramat. Tapi naasnya Derajat ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dan sampai saat ini, warga pun tidak bisa menemukan keberadaan Wati yang hilang bak di telan bumi. Di rumah Adi, si ayah pun mengajak Adi untuk sholat berjamaah di masjid. Namun karena Adi malah pelangap-pelongo, si ayah pun pergi lebih dulu. Namun tanpa si ayah sadari, ternyata Adi masih kesurupan. Kembali ke rumah Hokage, Amin yang ditugaskan menjaga Karta malah kebelet boker. Melihat kesempatan itu, Ayu yang merasa Adi dalam bahaya terlihat menemui Karta untuk meminta bantuan. Namun saat azan maghrib berkumandang, Karta yang trauma tiba-tiba histeris bak orang gelo. Melihat hal itu, Ayu pun langsung menggaplok pamannya dan meminta Karta untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Di mana semua ini hanya tipu muslihat setan agar ketika maghrib orang-orang tidak pergi ke masjid. Min, sungguh apes nasibmu.
Lantas Karta meminta Ayu untuk mencari Adi, sedangkan dirinya akan pergi mencari Ningsih. Setibanya di rumah dinas Bu Ningsih, Karta pun syok saat melihat setan Umu Sibian sedang berdandan. Hingga sesaat kemudian, Umu Sibian yang menyadari kedatangan Karta pun berkata jika ia masih ingat enaknya jari Karta. Hingga sesaat kemudian, Karta pun kembali merasakan trauma setelah Umu Sibian menceritakan insiden hilangnya Derajat dan Wati. Lantas dengan genjutsunya, Umu Sibian berubah menjadi sosok Wati bocil dan menceritakan insiden yang Wati alami 30 tahun lalu. Di mana pada saat itu, Wati yang tersadar setelah digondol Umu Sibian langsung terkena pengaruh untuk dirasuki. Dan ternyata Ningsih adalah si bocil Wati yang hilang 30 tahun lalu. Cukup awet muda. Lantas Umu Sibian berkata jika kali ini ia akan mencari tubuh bocil baru untuk dijadikan inang, karena ia sudah bosan dengan tubuh Wati yang kini sudah berbulu dan ternodai beberapa lelaki. Sementara di sisi lain, Adi yang kembali kerasukan terlihat berjalan menuju sungai. Di saat itu pula, Karta yang sampai di tunggul pohon keramat tempat Umu Sibian bersemayam langsung berusaha untuk membakarnya. Di tengah kepanikan, Karta pun kaget saat melihat pocong Derajat yang unyu-unyu mengajaknya bermain gatrik seperti dulu. Jelas saja Karta bingung bagaimana bisa main gatrik orang kaki tangan Derajat dibuntel kafan. Di saat itu pula, Ayu panik saat melihat Adi mendekati Umu Sibian. Tepat pada waktunya, Karta yang membakar tunggul pohon keramat dan mengumandangkan adzan berhasil menyelamatkan Adi sebelum dijadikan inang Nisa Sabian. Singkat waktu, beberapa tahun berlalu, terlihat seorang bocil Bangor masih asyik bermain saat azan maghrib berkumandang. Hingga sesaat kemudian, si bocil yang mendengar nyanyian dari arah hutan tiba-tiba merasa penasaran. Apakah teror setan ini akan berlanjut? Oh, tentunya tidak. Jika pas azan maghrib kalian siap-siap untuk pergi mengaji ke masjid. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kematian Derajat dan hilangnya Wati yang digondol setan membuat Karta trauma dan gelo. Hingga setelah 30 tahun berlalu, sosok Umu Sibian yang menjadikan tubuh Wati sebagai inang kembali ke desa dan menyamar sebagai guru honorer pengganti Bu Woro. Kengerian teror dari Umu Sibian sampai membuat warga desa ketakutan dan tidak berani keluar saat waktu maghrib. Jelas saja semua itu hanya tipu muslihat agar warga tidak lagi beribadah secara berjamaah. Namun akhirnya, Karta yang bisa melawan traumanya berhasil membakar tunggul pohon keramat dan mencegah Adi yang akan dijadikan inang berikutnya. Tapi di akhir cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, setan maghrib kembali melakukan terornya setelah seorang bocil Bangor kembali kamalinaan bermain di dekat hutan. Dengarlah wahai kaula muda, pas maghrib mending kalian pergi ke masjid, bukannya malah nongkrong di kafe sambil main FF. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut Sekayang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Waktu Maghrib 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.